Nia, saya panggilnya Teh Nia ya. Assalamualaikum Teh Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Damang. Alhamdulillah. Wah, repot sekali sekarang ya, lagi sibuk banget ya. Alhamdulillah. Tapi berkat kerjasama dengan tim panitia, insya Allah. Masya Allah. Bisa terselesaikan. Nah, ini apa baksos atau apa ini namanya, gebiar PKS gitu? Ya, ini salah satu gebiar PKS. Kita ngadain baksos. Salah satunya adalah untuk membantu masyarakat ya, meringankan pelayanan masyarakat, apalagi ibu-ibu yang sekarang ini lagi banyak membutuhkan gitu ya. Nah, ini salah satu untuk meringankan gitu ya. Oh, gitu ibu-ibu ya. yang ada di lingkungan Kecamatan Sukaresmi. Oh, Kecamatan Sukaresmi. Baik, ya. Ini apa saja ya yang ditampilkan, yang pelayanannya dalam bentuk apa di sini? Di sini kami mengadakan baksosnya itu subsidi gas ya. Oh, Masya Allah. Subsidi gas. Terus gas yang berapa kilo? Gas yang gas melon ya? Oh, gas melon ya 3 kilo. Ya, itu karena apa? Mengadakan gas di sini karena gas itu di sini lumayan harganya. Sampai 27.000 ya kalau masyarakat itu. Nah, kami insya Allah di sini mengadakan baksos ini untuk meringankan mereka ibu-ibu di sini gitu ya, dengan harga yang di bawah itu. Insya Allah harganya di sini 22.000. Masya Allah. Ya. Oh, ya terjangkau sekali. Insya Allah. Selain gas itu ada apa namanya, tensi, ada apa namanya itu telur. Ya. Harapannya awalnya kami mau minyak Bu. Gitu. Karena kemarin udah minyak kan lagi rame ya. Iya betul. Apalagi Susah, mama sekarang kerepotan. Di dapur itu memerlukan minyak ya. Ya, tapi ternyata tidak jadi ini. Iya, karena itu sangat sedih juga ya. Kenapa kok tidak bisa ini? Iya, kemarin udah kami sebelum pelaksanaan ini udah pesan dari sebelumnya, udah itu pas hari H kemarin ada yang membatalkan karena stoknya habis. Kayaknya kami di sini pengganti minyak itu diganti dengan telur. Oh, ya, telur juga cukup. Apalagi ini mau Ramadan ya. Iya, insya Allah telur setiap hari ya. Oh iya, konsumsi. Betul. Anak-anak yang punya anak gitu ya, insya Allah itu sangat membantu gitu ya kalau telur. Insya Allah untuk telur di sini sangat murah, 1 kilo 20.000. Kalau di pasar udah mencapai sekarang, kalau juga lagi naik kan harganya. Oh iya, betul. Nah, jadi sampai 25 di sini hanya 20.000. Oh gitu, alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nia. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan ini berupa apa tidak berhenti sampai sini saja ya. Insya Allah. Nanti ke depannya kami adakan di kecamatan-kecamatan yang lain. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu. Iya, sukses Bu Nia ya. Amin, mudah-mudahan lebih bermanfaat, lebih berdaya ya untuk masyarakat Cianjur, insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bunda Danur dalam program Puber Report, Perempuan Berdaya Report, yang menampilkan kerepotan para emak, para perempuan berdaya yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Yang tentu saja kerepotannya adalah kerepotan yang menyenangkan, mengasyikkan, dan juga memberdayakan. Nah, menjelang Ramadan ini gitu ya, pasti akan terasa sekali oleh para emak, yaitu melambungnya harga-harga sembako. Tapi oleh perempuan-perempuan berdaya yang ada di Kabupaten Cianjur ini, ternyata mereka malah justru mengadakan bakti sosial ya. Bakti sosial yang menghadirkan atau mempersembahkan sembako murah gitu ya, bazar murah, sembako murah. Kemarin seperti ada di beberapa tempat ya, antara lain di Sukaresmi kayak gitu ya, yang saya lihat. Dan ini ada kita kehadiran dari tamu ya. Tamu hari ini adalah yang menggawangi dari baksos ini, yaitu Ibu Raden Ella Leila Mardiah ya, yang merupakan ketua BPKK PKS Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum Ibu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ibu. Alhamdulillah. Di antara kerepotan ini ternyata sempat menyempatkan diri untuk hadir gitu ya di sini ya bersama kita. Silaturahim. Mohon. Sebentar Ibu, tadi Ibu adalah ketua BPKK. BPKK itu apa Ibu? BPKK itu singkatan dari Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, dan BPKK ini adalah salah satu bidang dari DPD PKS. Oh iya, DPD jadi PKS, salah satu bidang dari DPD PKS Kabupaten Cianjur. Salah satunya adalah BPKK.
Betul. bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Jadi ada perempuan dan juga ada ketahanan keluarga. Betul. Tapi saya juga pernah menyimak Ibu juga merupakan ketua penggerak RKI. RKI itu apa Ibu? RKI itu Rumah Keluarga Indonesia. Jadi Rumah Keluarga Indonesia atau RKI ini adalah bagian atau unsur dari ketahanan keluarga. Dan ini RKI ini juga adalah salah satu merupakan pusat kegiatan penguatan dan pembinaan ketahanan keluarga berbasis masyarakat gitu. Oh, jadi kan tadi ada BPKK, ada RKI. Itu sebenarnya bagaimana itu? Sebetulnya RKI itu adalah ikonnya BPKK gitu. Program Program yang diunggulkan, program unggulan dari BPKK itu bukan adalah organisasi tersendiri, bukan ya. Jadi makanya disebut ketua penggerak gitu ya tadi ya. Oh, Masya Allah. Dan itu ada hubungannya dengan perempuan berdaya nggak itu? Oh iya, betul. Kan perempuan berdaya itu adalah salah satu program dari Cianjur Berdaya ya, PKS Kabupaten Cianjur. Kan ada 4 ya, ada perempuan berdaya, pemuda berdaya, pedagang berdaya, petani berdaya. Dan ini yang perempuan berdaya. Perempuan berdaya, pemuda berdaya, pedagang berdaya, dan petani berdaya. Nah itu salah satunya adalah perempuan berdaya. Dan ini perempuan berdaya ini adalah kerjaannya RKI gitu. Oh gitu, Masya Allah. Jadi dan Ibu sendiri yang menggawangi ya, menggawangi perempuan berdaya gitu ya. Nah ini kegiatannya apa saja sih Bu? Kegiatannya banyak ya, sebagaimana RKI itu kan ada 4 kegiatan pokok ya. 4 kegiatan pokok. Yang pertama itu adalah pembinaan keluarga sejahtera, kemudian pembinaan ekonomi keluarga, kemudian konsultasi keluarga, itu juga ada ya, konsultasi keluarga. Dan yang terakhir adalah layanan sosial atau RKI Peduli. Ya, jadi tadi ada, kita melihat tampilan tadi di video itu ada baksos itu yang diselenggarakan oleh itu RKI gitu ya tadi ya, sama RKI. Dan itu kegiatannya itu ya salah satu kegiatannya itu. Jadi salah satu saja ya Ibu ya itu mah. Iya, baksos itu adalah salah satu kegiatan dari 4 program ini. Tadi yang terakhir itu ya program layanan sosial atau RKI Peduli gitu. Tapi di dalamnya juga pokoknya sudah include dengan semua program-program sebetulnya gitu ya. Tapi untuk program ini memang khusus untuk layanan sosial atau RKI Peduli. Oh gitu. Nah ini apa saja yang ditampilkan dalam baksos itu Ibu? Dalam baksos kita kegiatannya yang menurut sesuai dengan survei gitu ya, bahwa kebutuhan masyarakat itu apa aja sih gitu ya. Nah sekarang kan yang lagi hangat-hangatnya itu adalah masalah sembako ya. Betul, sembako itu menjelang Ramadan harganya gitu ya. Oh dari kemarin kan memang sudah ya. Pokoknya setiap kali ada menjelang Ramadan atau hari-hari besar Islam gitu ya, itu biasanya memang harganya melambung tinggi gitu ya. Nah ini juga kita sebagai rasa kepedulian terhadap masyarakat, itu kita adakan sembako murah di dalam baksos itu. Nah selain itu juga kita ada kebugaran untuk masyarakat, itu kita adakan senam gitu ya. Adakan senam bersama masyarakat. Supaya kita itu kan masyarakat itu kan banyak juga ya kelompok-kelompok senamnya. Nah itu kita juga hayu bareng-bareng semua kelompok senam yang ada di masyarakat tersebut, kita bareng-bareng dengan RKI ini. Jadi sebagai bentuk kebersamaan juga gitu. Kemudian selain itu juga ada cek kesehatan gratis. Itu sudah sudah terbiasa ya di kegiatan baksos itu. Ada sembako murah, kemudian ada senamnya ya, kebugaran. Kemudian ada juga cek kesehatan gratis. Dan cek kesehatan gratis itu seperti misalnya tensi, kemudian ada pemeriksaan gula darah, kemudian kolesterol. Nah itu ya komplit ya Ibu ya, lengkap alhamdulillah. Masya Allah. Dan itu padahal dilaksanakan pada saat memang kondisi-kondisi emang sedang ini ya. Itu selalu rutin atau bagaimana Ibu? Kita terutama biasanya di hari-hari besar ya, atau hari-hari atau event-event tertentu. Tapi ini memang menjadi suatu kegiatan rutin juga sih gitu ya. Dengan RKI itu kita bagaimana ingin menjangkau semua pelosok-pelosok yang ada di kota Cianjur ini gitu. Jadi kita juga memilih juga ya
kira-kira daerah yang akan kita kunjungi itu daerah yang mana gitu. Atau misalnya pas ketika kegiatan baksos ini sendiri, biasanya itu ada dari masyarakat permintaannya gitu ya. Iya Bu, tolong diadakan di sini Bu, tolong diadakan di sini gitu. Jadi oh iya silakan nanti kita akan kita coba untuk diskusikan nanti kemana saja dulu yang akan kita kunjungi ya dengan aktivitas baksos ini. Iya, jadi seolah-olah itu sudah mencirikan itu ya, pemirsa mungkin juga ciri sudah khas. Tahu mohon ciri khas dari perempuan PKS lah ya. Kegiatan perempuan PKS adalah baksos ini, pemirsa pasti juga sepakat dengan saya kayak gitu ya. Itu bagaimana tentunya saja kan pasti akan repot ya gitu, bagaimana mengatur waktunya itu Bu? Nah ini ya, atau mengatur tadi kan ada permintaan dari kan tidak mungkin Ibu sendiri gitu ya, pasti ada tim yang harus mungkin bisa dalam waktu yang bersamaan barangkali ya. Nah ini kalau sebetulnya kalau baksos ini kita kan ada skala kecil dan skala besar juga gitu ya. Di skala kecil itu kan kita RKI itu kan kita ada RKI UPKK ya. UPKK itu RKI tingkat desa. Kemudian ada SPKK RKI tingkat kecamatan gitu. Nah itu jadi untuk skala kecil kita bisa bekerja sama dengan UPKK RKI tingkat desa gitu. Jadi itu biasanya tidak terlalu besar lah gitu ya. Paling kita ada tidak terlalu berbiar gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan penggerak RKI yang tingkat desa atau tingkat kecamatan gitu. Jadi kita insya Allah sih kalau untuk mengatur jadwal kita bisa kerjasama dengan mereka gitu. Jadi pemirsa nih kita jadi tahu ya bahwa tadi struktural dari perempuan PKS tadi BPKK tadi itu ya, atau penggerak-penggerak RKI itu ternyata sudah sampai ke level desa gitu. Jadi ternyata sudah jadi merata ya sampai ke bawah gitu. Jadi bisa mengadakan di tingkat desa gitu ya. Bahkan mungkin ke RT-an bisa kali ya Bu? Bisa. Tingkat RT bisa gitu ya. Kegiatan apa saja kalau untuk yang tingkat kecil gitu? Nah paling kita juga salah satunya itu program gerakan Jumat Berkah. Nah ada Jumat Berkah ada juga itu. Ya. Jadi gerakan Jumat Berkah itu sasarannya itu bisa ke jamaah masjid ya yang selesai Jumatan, atau misalnya ke masyarakat yang duafa ya di lingkungan tertentu gitu. Jadi kita bisa membagi ke rumah-rumah sekalian. Kita juga ingin tahu ya kondisi rumahnya seperti apa. Nah mungkin kita juga setelah itu kita bisa mengetahui apa saja sih kebutuhan mereka gitu ya. Nah itulah seperti itu ya. Saya juga pernah ini kayaknya Bu, pernah melihat juga dan mungkin ikut yang dibagi sepertinya. Jadi ada pemirsa ya, kita melihat itu ternyata ada bendera PKS-nya. Itu Jumat Berkah yang menginisiasi ternyata dari perempuan-perempuan PKS ya. Ada juga yang di tetangga, masjid tetangga itu ternyata cuci mukena Ibu. Iya, betul ada. Cuci mukena ya, salah satunya gitu ya. Itu adalah cuci mukena gitu. Masya Allah. Jadi kita mengunjungi masjid-masjid ya, masjid-masjid jami terutama gitu yang biasanya banyak mukenanya di situ. Kan kita melihat kondisi mukenanya itu sangat tidak layak untuk dipakai sholat gitu ya, udah kotor, berbau, kemudian ada cimutingan. Cimuting apa ya? Apa itu artinya? Yang suka item-item gitu ya, gitu di mukena gitu. Nah itu nodanya gitu ya. Kalau misalnya mukenanya itu sudah tidak layak pakai, kita ganti biasanya gitu ya. Gitu. Nah seperti itu kegiatan. Ya, jadi semakin banyak ini. Sebenarnya tujuannya apa sih Bu? Kayak gitu kita bikin baksos, kemudian tadi ada Jumat Berkah, itu tujuannya apa tuh sebenarnya? Tujuannya ya karena ini panggilan hati ya. Biasanya kan kalau Allah itu suka mengumpulkan orang-orang yang satu frekuensi gitu ya. Jadi RKI ini adalah kumpulan orang-orang yang ingin sekali berbakti kepada masyarakat gitu. Jadi kita bagaimana caranya kita berbagi kebahagiaan ya kepada masyarakat ya. Kita ingin sekali melihat masyarakat itu bahagia ya, ingin merasakan. Kan kita biasanya kalau melihat orang lain bahagia karena Allah menghadirkan kita, itu kita ikut bahagia gitu. Jadi sebagai bentuk peduli aja sih ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bagian dari bukan hanya program duniawi saja, tapi program ukhrawi juga gitu ya. Kan ada ini ya Bu, jadi bukan untuk, ada nih kalimat untuk
perolehan suara atau bagaimana itu Bu? Nah itu biar Allah yang ngatur ya, Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang mengenal kami gitu ya, mengenal RKI ini gitu ya. Jadi, tapi kan identik ini Bu, kalau yang namanya partai pasti identik dengan politik. Berarti politik itu identiknya dengan kekuasaan, gimana itu Bu? Sementara ini kan tadi panggilan hati, bagaimana itu Bu? Ya, nah ini makanya kita ingin memahamkan kepada masyarakat bahwa politik menurut masyarakat itu kan kotor. Nah, sebetulnya tidak gitu ya, tergantung kepada siapa yang menjalankan politik itu gitu. Nah, ini kita ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa Partai Keadilan Sejahtera itu bukan ingin menguasai, berkuasa, tapi justru Partai Keadilan Sejahtera itu partai yang melayani gitu. Karena ketika misalnya kita menjadi pemimpin, nah pemimpin ini adalah pelayan, ya. Pemimpin ini adalah pelayan, pembina gitu ya. Jadi kalau beda ya, identik kekuasaan itu lebih negatif ya gitu ya, karena cenderung otoriter gitu ya. Tapi yang namanya pemimpin itu beda ya. Makanya kita PKS ini Partai Keadilan Sejahtera yang penggeraknya itu adalah salah satunya adalah RKI ini. Kita ingin memahamkan kepada masyarakat bahwa Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya keadilan sejahtera gitu ya. Kita ingin menciptakan masyarakat makmur dan sejahtera gitu, dan menegakkan keadilan tentunya gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ini mulia sekali ya cita-citanya gitu ya, cita-cita dari PKS ini. Jadi sebenarnya kalau mendengarkan itu jadi tidak a priori gitu ya masyarakat ya, tidak takut kalau udah politik kan serem ya, cenderung. Jadi dan ini kerjanya ternyata tidak hanya pada saat pemilu itu ya. Iya, justru kita ketika pemilu itu kan kita fokus kepada perolehan suara ya. Betul. Kita juga tentu ya tidak memungkiri kita partai ini berada juga ingin ada suara gitu ya. Betul. Tapi ketika pemilu justru kita fokusnya untuk perolehan suara. Tapi ketika di luar pemilu justru kita maksimalkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Ini kita belum menjadi pemimpin, apalagi kalau kita menjadi pemimpin itu lebih leluasa lagi kita ya untuk segala program itu bisa digunakan untuk mesejahterakan rakyat. Masya Allah, peluang kebaikan akan lebih besar ya, ketika kita memimpin, ya. Ketika dipercaya itu. Betul. Bu, tadi kembali kepada baksos tadi ya. Kan itu baksos membuat segala yang murah itu ya, sembako murah, gas murah, minyak murah, apalagi nih bahkan kemarin sempat dikatakan menimbun minyak PKS ya. Betul. Ini mohon ditanggapi ya, mohon ditanggapi. Dan itu bagaimana Ibu sumber dananya kayak gitu? Sumber dana ya. Nah ini menarik sekali nih, beredar video bahwa PKS itu menimbun minyak. Buktinya kemarin kita sebetulnya waktu baksos terakhir di Sukaresmi itu ya, kita tuh ingin pengadaan minyak gitu ya. Tapi ketika kita mencari di agen-agen itu nggak ketemu. Gitu. Jadi ternyata PKS juga mencari-cari ini pemirsa. Kami juga mencari-cari gitu ya. Jadi nggak boro-boro menimbun ya. Kita untuk pribadi kita aja susah gitu ya. Jadi itu kemarin itu sebetulnya kita ingin ada pengadaan minyak kayak minyak goreng, tapi ternyata kita tidak menemukan, udah diulik ya agen-agen, tapi kita tidak menemukan, yang akhirnya diganti dengan telur. Telur juga sembako ya. Telur banyak alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kemarin dengan gas ya. Dengan gas murah, jadi serba murah lah gitu. Adapun sumber dananya ini yang suka jadi penasaran ini masyarakat dari itu. Mana, ini gitu dari mana? Dari koceknya siapa? Sumber dana yang utama itu kita kan di PKS itu kan ada wakil-wakil rakyat. Jadi sumber dana itu dari wakil-wakil rakyat fraksi PKS, baik dari DPRD kabupaten, DPRD provinsi maupun DPR RI gitu. Itu utamanya dari mereka gitu ya. Jadi mereka tuh betul-betul bukan hanya kan yang namanya wakil rakyat itu betul-betul mereka memanfaatkan peluang itu dikembalikan kepada masyarakat gitu. Nah selain itu juga banyak juga donasi ya, donatur ya. Gitu. Banyak juga donatur yang mendonasikan dananya untuk kegiatan RKI ini. Tuh itu ya.
PKS-nya sudah dipercaya ya, ternyata ya menitipkan itu ya. Masya Allah, dan mudah-mudahan ini akan terus terus berlanjut gitu ya. Amin, insya Allah. Baik, di sini kita juga ada kehadiran ibu-ibu nih ya, para nih orang tua lah ya, orang tua yang sebenarnya sedang menunggu anak-anaknya di sekolah nih, Mahmud ya termasuknya gitu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Daramang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin barangkali di antara ibu-ibu ada yang ingin menanyakan kepada Ibu Ella. Boleh nanti siapa mau duduk di sini? Silakan di sini Bu, duduk ya. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, dengan silakan Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Ibu Sri. Ibu Sri. Oh iya, Ibu dari ini tadi dari RA. RA. Orang tua ini yang orang kali ini di RA. Maaf ini jadi campur bahasa Sunda ya. Ya, bagaimana Mangga? Ya, silakan. Topik hari ini itu sangat-sangat menarik Bu, dengan program-program yang RKI laksanakan gitu ya. Itu juga sangat menggugah hati kami, di mana Ibu begitu perhatiannya terhadap masyarakat menyelenggarakan bakti sosial, masyarakat di pelosok mungkin ya Bu ya. Nah, kami di sini sebagai masyarakat umum ingin sekali ikut berkontribusi. Subhanallah. Bagaimana? Apakah kita bisa untuk ikut berkontribusi? Karena yang kami rasakan selama ini kita tidak mempunyai wadah untuk melaksanakan bakti sosial. Jadi selama ini kami hanya melakukan bakti sosial atau melakukan Jumat Berkah itu hanya sendiri-sendiri gitu ya, pribadi gitu ya. Jadi alangkah indahnya kalau kami bisa berkontribusi dan berkolaborasi dengan RKI ini agar jangkauannya itu lebih luas dan lebih banyak yang bisa kita sampaikan. Iya, dan gitu, kemanfaatannya juga lebih luas itu ya, Masya Allah. Karena kami merasa gini, ketika kita memberikan Jumat Berkah misalkan, sebungkus nasi terhadap orang-orang duafa misalkan, ketika kami membagikan sekian bungkus, karena mungkin kami dengan segala keterbatasan kami, jadi jumlah yang kami sampaikan tidak terlalu banyak. Jadi ketika kami sampaikan masih ada orang-orang yang belum terbagi gitu loh. Jadi alangkah indahnya kalau misalkan kita berkolaborasi, jadi bisa terpenuhi semuanya. Itu terima kasih itu Bu Sri. Mangga kepada Ibu Ella. Sangat bisa ya, karena program kami ini dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin terlibat, alhamdulillah banget gitu ya. Jadi kita menambah istilahnya menambah saudara juga gitu ya. Betul. Kemudian penyebarannya itu, kebaikannya itu akan lebih luas lagi gitu. Jadi sangat bisa Bu, insya Allah. Sudah ada gayung bersambut Ibu ya. Terima kasih. Jadi kita tidak kebingungan lagi untuk mencari wadah ya. Betul. Mudah-mudahan dengan teman-teman yang di RKI kita bisa berkolaborasi. Bisa nanti ikut keliling ya. Bisa jadi. Karena kita memang kan ada seperti tadi ada UPKK ya, RKI tingkat desa. Jadi kita mungkin dari desa siap daerah mana sih yang mau kita kunjungi. Nah itu bisa ada laporan-laporan dari mereka gitu, insya Allah. Jadi desa kan ini luas banget ya, Cianjur tuh ya kan terbagi dari berapa ini ya, ada 4 ya. 5 ya. 5 daerah pemilihan ya. 360 ya, desa kelurahan ya. Iya, ada 32 kecamatan, ada 350. 54 desa dan 6 kelurahan. Mungkin Ibu di kelurahannya mungkin ya, kalau yang di kota. Atau Ibu di kota. Mungkin nanti hoyong eta jalan-jalan kayaknya Bu bisa. Iya, sebentar lagi kan Ramadan ya Bu ya. Biasanya Ramadan ini akan lebih marak lagi ya. Iya, tapi Masya Allah. Wah, jadi gayung bersama. Ini berarti sesuai dengan yang kemarin ada di Rakerda, saya sempat membaca itu adalah transformasi dan kolaborasi. Ini sudah langsung ya, alhamdulillah, langsung berkolaborasi gitu ya.
Jadi insya Allah bisa ya Ibu, nanti tinggal kontak-kontak saja langsung, tidak melalui saya. tidak perlu melalui saya, langsung kepada Ibu Ella ya sebagai komandannya gitu ya. Iya. Alhamdulillah, jadi kita banyak sekali yang kita dapat hari ini ya Bu Ella ya, dan juga Bu Sri ya. Ternyata informasi mengenai sepak terjang dari bidang perempuan dan ketahanan keluarga gitu ya, terkhusus mengenai Baksos, mengenai kepedulian pelayanannya. Ya barangkali sebelum diakhiri ya Ibu Ella barangkali bisa menyampaikan pesannya kepada pemirsa yang ada di rumah. Baik ya, alhamdulillah. Saya sih ingin ini ya kepada masyarakat itu ingin meluruskan image sebuah partai gitu ya, bahwa PKS itu Partai Keadilan Sejahtera itu adalah partai yang sangat peduli ya kepada masyarakat, dan ini partai sebagai pelayan rakyat gitu. Jadi jangan takut gitu ya, jangan takut kepada PKS ini gitu kan. Sebagian masyarakat juga ada yang merasa partai gimana gitu ya. Tapi insya Allah kalau di PKS ini adalah keluarga ya. Jadi kalau misalnya di sini juga terutama ya BPKK ini ya, bidang perempuan dan ketahanan keluarga, yang salah satu unsurnya itu adalah program unggulan itu adalah RKI, Rumah Keluarga Indonesia, yang meliputi permasalahan. Kalau misalnya ada permasalahan perempuan, anak, keluarga, hayu datang ke RKI ya, karena di RKI pun itu adalah ada konsultasi keluarga juga gitu. Jadi semuanya ada di RKI. Jadi silahkan ayo main-main ke sini gitu ya, ke PKS, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah kami akan menyambut, dan kita mengajak kepada masyarakat, ayo kita sama-sama ya menebar kebaikan bersama RKI. Itu aja mungkin ya. Terima kasih Bu Ella. Jadi kita diajak untuk bersama-sama ya menebarkan kebaikan bersama RKI gitu ya. Ibu Sri barangkali juga ada ingin disampaikan pada rencangannya. Iya, buat teman-teman saya yang dimanapun berada, ayo kita sukseskan program RKI. Berbagi itu begitu indah dan mempunyai kepuasan batin tersendiri. Fastabiqul khairat itu intinya, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menuju surga. Amin, amin. Aduh, terima kasih Ibu Ella Lela Mardiah ya, dan juga Ibu Sri ya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan nanti bisa silaturahim kembali ya. Pemirsa, demikian Puber Report kali ini. Kita insya Allah akan kembali dengan ulasan-ulasan dari berbagai kerepotannya para perempuan berdaya di Kabupaten Cianjur. Salam perempuan berdaya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.